أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خالدك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ungkapan alhamdulillah adalah proses kedua. Ungkapan berzikir adalah proses mengingat. Zikir adalah mengingat Allah. Proses pertama tentu kita harus mengenal. Kalau belum kenal, tidak mungkin mengingat. Setelah kita mengingat Allah, mengenal Allah, kemudian mengingat Allah, berzikir, kita pahami. Kita hayati memang segala puji milik Allah. Maka orang-orang yang berzikir dengan hati, dia selalu merasa tidak nyaman apabila ada tutur kata perilaku yang menunjukkan siapa saya. Justru dia mendapatkan kenyamanan, kedamaian apabila menunjukkan siapakah Allah. Itulah gambaran surat Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang beriman. Dan mereka hatinya menjadi tenang dengan berzikir mengingat Allah. Ingat, hanya mengingat Allah sajalah hati akan menjadi tenang. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, 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 kita lepaskan rasa bahwa pujian milik aku, karena seluruh pujian milik Allah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki, semua milik Allah. Rasa ini menyebabkan kita bebas dalam melakukan apapun. Tidak terikat dengan manusia, haus dipuji manusia. Tidak terikat dengan manusia, takut dihina manusia. Selama dicintai oleh Allah, itulah yang diinginkan. Karena pujian milik Allah. Keluarlah namanya integritas. Apa yang diucapkan, dilakukan. Apa yang dilakukan, sesuai dengan apa yang diucapkan. Apa yang diyakini, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan sehari-hari, berangkat dari apa yang diyakini. Allah Akbar. Itu yang disebut dengan integritas. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mempunyai integritas yang tinggi. Untuk menjaga integritas, kita dianjurkan untuk selalu memberikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salam, salawat, keberkahan bagi hambamu, utusanmu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Allah melalui cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta kita kepada diri kita. Mudah-mudahan kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta kita pada istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Sehingga ketika kita menjaga anak, istri kita, keluarga kita, itu berdasarkan karena Allah. Inilah software inti daripada integritas. Dan insya Allah kita melanjutkan kajian yang sudah berlalu, yaitu tentang surat Ibrahim. Kita dalami lagi.
Surat Ibrahim, yaitu surat 14, ayat 24, 25, 26, 27. Yang kemarin-kemarin sudah kita bahas, dan mohon maaf minggu lalu sebelumnya karena saya ada tugas di Mentawai sehingga tidak bisa hadir untuk memberikan ceramah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara, itu menunjukkan kita disuruh berpikir, bukan melihat dengan secara fisik. Yang hafal ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata-kata alam taro ini menunjukkan bahwa kita disuruh berpikir. Loh, yang kita hafal alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu kan tentang fil, yaitu tentang gajah, pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Nabi aja belum lahir. Nabi nggak bisa melihat, belum lahir. Apalagi kita. Maksudnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil disuruh kita berpikir lebih dalam lagi. Nah, sama alam taro kaifa. Nah, kata-kata kaifa, alam taro kaifa, kaifa itu adalah bagaimana. Menunjukkan, tolong perhatikan, berpikir mendalam bagaimana. Nah, kata-kata bagaimana ini menunjukkan proses. Kaifa daraballahu mathalan kalimat thayyibah kasyajarah thayyibah. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Jadi kata-katanya coba perhatikan bagaimana. Kata-kata bagaimana ini menunjukkan kita harus tahu prosesnya. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat la ilaha illallah yang disebut dengan kalimat thayyibah, atau la ilaha illallah disebut dengan kalimat ikhlas, atau la ilaha illallah yang kita tahu adalah itu kalimat tauhid, atau la ilaha illallah disebut dengan al-qaulus tsabit, yaitu perkataan yang mengokohkan. Seperti kasyajarah thayyibah. Ka ini menunjukkan analogi, perumpamaan, itu analogi namanya. Ka syajarah thayyibah, seperti pohon yang baik. Kata-kata seperti ini analogi. Jadi kalau saya pribadi melihat pohon yang kokoh, yang kuat, yang luar biasa, apalagi kalau kita jalan ke Mentawai banyak pohon-pohon yang menjulang ke langit, kokohnya besar. Apakah saya seperti ini? Begitu, karena ada perintah Allah kita disuruh deep thinking. Kita berpikir mendalam gitu. Kenapa? Karena pohon yang kokoh, yang kuat itu luar biasa gambaran orang-orang yang punya integritas. Integritas adalah sebuah kesatuan, apa yang diucapkan dikerjakan, apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diucapkan. Apa yang diyakini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku dan tutur kata. Dan apa yang dilakukan sehari-hari, termasuk tutur katanya, perilaku apapun sesuai dengan apa yang diimani, yang diyakini. Itu yang disebut dengan integritas. Tapi kalau orang ngomong bohong, sekali bohong, realitanya tidak demikian. Nanti saya akan bebaskan Anda dari pengangguran, ternyata pengangguran pun masih semakin banyak. Nanti saya akan berantas kemiskinan, ternyata malah nambah banyak kemiskinan. Nanti ini namanya hilanglah integritas. Dan kita sudah bahas bahwasanya ini adalah pintu, namanya pintu neraka. Nah, dalam hadis ini pernah kita bahas, kita kaji hadis ini. Iyyakum wal kadzib. Jauhilah perilaku dusta, bohong. Innal kadzib, sungguhnya kadzib itu yahdi ilal fujur. Bohong itu menjerumuskan Anda kepada seluruh perbuatan maksiat. Dan seluruh perbuatan maksiat menyebabkan Anda kepada neraka. Maka itu, balik lagi tadi, alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimah thayyibah kasyajarah thayyibah. Dia jujur, kokoh, kuat, seperti pohon yang kuat. Apa? Asluha tsabit, nomor 1. Pohon berangkatnya dari mana? Dari akar. Kita akan melihat akar kita itu di mana. Ini yang hari ini kita akan bahas. Karena akar ini ujungnya adalah buah. Akarnya kuat, menancap perut bumi.
Wa far'uha fis sama. Akar yang kokoh yang kuat, cabangnya menjulang ke langit, cabangnya mencakar langit. Ini menunjukkan aktivitas yang nampak karena batang, ranting, daun itu kelihatan. Yang kelihatan kita sholat, zakat, ritual-ritual yang nampak. Nggak makan, nggak minum, semua ibadah itu. Gerakan-gerakan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang nampak, yang kelihatan. Nah ini laksana pohon, nampak, kelihatan. Yang nggak nampak di bawah tanah namanya akar, yang disebut dengan asluha tsabit. Yaitu akarnya yang sangat kuat, menancap perut bumi, kuat sekali. Tapi cabangnya kelihatan. Wa farwaha fis sama. Kelihatan. Nampak ini luar biasa, sudah akarnya menunjukkan ke langit. Kemudian cabang-cabang daunnya begitu rimbun. Apa? Tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha. Dia memberikan buah, menghasilkan buahnya setiap saat, kullahin. Setiap saat, kullahin itu setiap saat. Biizni rabbiha, itu karena kehebatan Allah, dengan izin Allah, kekuasaan Allah. Ada nggak buah yang setiap saat keluar? Banyak mungkin ya, atau sedikit. Biasanya buah anggur, sekarang misalnya buah mangga keluar. Nanti hilang lagi buah anggur, buah pepaya, buah apa. Kalau pepaya anytime. Tapi ada musim buah duku, musim buah rambutan, musim buah durian, ada musimnya. Nah ini kita lihat bahwa dia memberikan buahnya tanpa terikat dengan musim. Musim apapun dia tetap berbuah. Ini namanya sebuah integritas. Kalau musim autumn, musim rontok nggak bisa. Musim spring, wih, bunga-bunga indah. Atau musim salju, musim winter, nggak bisa hidup. Mati semua. Ini enggak. Mau winter, mau spring, mau summer, mau autumn, mau apa. Mau kondisi kayak apapun, dia tetap berbuah. Mau orang itu memuji, mau itu menghina, mau nggak ngaruh. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Bagaimana nanti kita akan bahas. Kata-katanya bagaimana, lihat kata-katanya bagaimana. Berarti kata-kata ini disuruh berpikir, Anda harus berpikir bagaimana proses pohon. Anda proses juga diri Anda seperti memproses pohon ini. Akarnya kita perhatikan, bagaimana akar kita nanti kita bahas. Bagaimana cabangnya far'uha fis sama. Bagaimana cabangnya sampai menjulang ke langit. Bagaimana buahnya mengeluarkan setiap kullahin, setiap saat, setiap musim, tidak terikat dengan waktu. Subhanallah. Maka ini semua dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita melihat harta kita yang ada, katakan la haula wala quwwata illa billah, atau masya Allah tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Lanjutkan. Wa yadribullah al-amsal. Kata-kata yadribu al-amsal, yadribullah al-amsal, yadribul amsal, memberikan perumpamaan yang banyak supaya kita memahami. Jadi permisalan yang begitu banyak itu membuat perumpamaan al-amsal. Linnasi la'allahum yatadzakkarun. Untuk manusia agar mereka ingat, agar mereka selalu ya Allah, ya ini dari mana. Ya, selalu ingat Allah. Dari mana? Ini melihat pohon aja sudah ingat Allah, mereview diri kita. Reflection, merefleksikan diri kita. Ada nggak yang kurang? Ada nggak yang salah? Untuk ke depan apa yang what I have to do? Gitu. Kita bikin planning. Ke depan apa yang harus saya lakukan? Kita disuruh berpikir. La'allahum yatadzakkarun.
Nanti saya akan gambar gitu kan. Ini penting sekali buat kita. Jadi kalau Bapak-bapak Ibu ngelihat pohon yang kokoh, langsung introspeksi diri. Saya kayak gini nggak ya? Nah, jangan-jangan saya nggak seperti ini. Ayat selanjutnya pada ayat yang ke-26. Nauzubillah, summa nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita jauh dari sini. Kenapa? Wa masalu kalimatin khabithah. Kalimatin khabithah adalah kata-kata yang tidak baik. Maksudnya adalah dia berpegang teguh kepada pedoman selain Allah. Yang tadi kalimah thayyibah dia berpegang teguh pada la ilaha illallah. Dijadikan la ilaha illallah sebagai pedoman hidupnya. Enggak ada yang aku agungkan selain Allah. Tidak ada yang aku sembah selain Allah. Tidak ada yang aku besar-besarkan selain Allah. Tidak ada yang aku sanjung-sanjungkan selain Allah. Tiba-tiba ada orang-orang yang menyanjung-nyanjung selain Allah. Yang membesar-besarkan selain Allah. Siapa? Dirinya. Membesarkan selain Allah apa? Dia mempunyai Tuhan tiga, Trinitas. Dia punya dewa ini dewa, semua agama apapun. Maka selain Islam adalah tidak benar. Jangan dikatakan semua ajaran agama adalah benar. Ini adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan orang lain. Karena orang bisa terpengaruh. Biasanya orang-orang yang punya pemahaman ini nanti ujung-ujungnya menjadi seorang komunis biasanya. Karena pertama kali dengan santun semua agama sama aja. Besok-besok karena agama semua sama, yang penting kita berperilaku baik. Nggak penting agama. Lama-lama ateis. Lama-lama nggak ada lagi namanya Pancasila. Jadi ketika kita mengatakan kalimah khabithah, yaitu perumpamaan kalimat yang buruk adalah semua aliran apapun, keyakinan apapun yang mengagungkan selain Allah. Pemahaman, pemikiran selama di dalamnya tidak diagungkan Allah, mengagungkan dirinya, komunitasnya, ormasnya. Orang kalau membesar-besarkan ormas ini, menjatuhkan ormas-ormas yang lain. Ini kacau banget. Membesarkan komunitas dia, seakan-akan komunitas selain dia adalah jelek dan buruk. Membesarkan parpolnya, seakan-akan selain parpol dia jelek dan buruk. Ini yang disebut dengan kalimah khabithah. Ini yang disebut dengan kalimat yang buruk, jelek. Kenapa? Membesarkan selain Allah. Itu perumpamaan seperti apa? Ya, redaksi tadi. Perumpamaan kasyajar khabithah distussat min fawqil ardil ma laha min qarar. Pohon yang buruk istussat min fawqil ardi ma laha min qarar akan tercerabut akarnya, hancur. Karena angin hancur itu pohon. Tercerabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Malaha min qarar, tidak bisa tegak sedikit pun. Ini yang disebut dengan hilangnya integritas. Apa yang dia ucapkan tidak dikerjakan. Apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Biasanya ini adalah pendusta, bohong. Orang yang selalu bohong satu, bohong dua, bohong tiga, bohong empat, dan tidak merasa bohong. Itu ditulis dalam hadis Rasulullah SAW. Dia seorang penghuni neraka. Oh iya. Jadi hati-hati dengan perilaku bohong, jangan sampai bohong. Jangan sampai ini kadang-kala kebohongan ditutup-tutupi ketahuannya. Nah, lanjutkan ayat ini. Ini gambaran yang pertama adalah kalimah thayyibah kasyajarah thayyibah, ungkapan la ilaha illallah yang tertanam dalam diri manusia seperti la ilaha illallah, seperti pohon yang bagus kokoh. Sementara yang satu lagi kalimah khabithah, apabila mengagungkan dan membesarkan selain Allah, maka seperti syajarah khabithah, seperti pohon yang buruk, dia gampang tercerabut akarnya dari permukaan bumi. Malaha min qarar, nggak bisa berdiri lagi, tidak bisa tegak lagi, tidak bisa tumbuh lagi dengan baik, habis amal. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan, menguatkan orang-orang yang punya keimanan dengan la ilaha illallah. Itu namanya qaul tsabit.
ataupun kalimatul ikhlas, ataupun kalimatul tauhid, ataupun kalimah thayyibah. Nah, perkataan yang la ilaha illallah itu mengokohkan, menguatkan, maka dia selalu berbuat baik fil hayatid dunya. Dia terus dihina orang, disakiti orang, dicaci maki orang, difitnah orang, dia tetap berbuat baik. Walaupun hinaannya luar biasa. Kenapa? Karena yang dibesarkan bukan dirinya. Coba dibesarkan dirinya. Ego keluar. Kalau ego keluar, apa yang terjadi? Nyalahin orang lain aja. Dia tidak akan berbuat kebaikan. Kenapa? Dia udah merasa sudah hebat. Alah, orang ini nggak benar. Orang ini nggak benar. Saya benar. Udah. Selama Anda punya perasaan seperti itu, dia tersiksa dengan hidupnya. Maka tidak ada integritas karena apa yang diucapkan beda dengan apa yang dirasakan, apalagi yang dilakukan. Kontradiksi. Antakul kaburu maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat sangat murka dan besar kemurkaannya terhadap apa yang kalian ucapkan tapi Anda tidak mengerjakannya. Antakulu, Anda mengerjakan, tapi nggak dikerjain. Itu hilangnya integritas. Yang ini ngomong sana, perilakunya ke sana. Perilakunya bebas ke sana, ngebebas, anak ungkapannya beda. Nah, ini yang harus. Jadi kata-kata ini yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit, mengokohkan. Inilah yusabbit, itu adalah keluarlah integritas. Yusabbit itu mengokohkan fil hayatid dunya, kehidupan dunia dia kuat. Wa fil akhirah, ini para saya terangkan, ketika Anda dalam kubur ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhan saya sendiri. Kenapa bisa ngomong saya sendiri padahal kan dia muslim? Iya dia muslim, tapi selama hidupnya menunjukkan siapa saya. Dia lupa lagi Allah. Dia gugup dan takut. Sementara orang-orang selama hidup di muka bumi dia benar-benar membesarkan Allah. Man rabbuka, Allah, karena udah terbiasa. Sudah menjadi habit. Kebiasaan di dunia akan ke bawah di akhirat nanti. Oh ya. Allah. Sama penghuni-penghuni surga, kalau dia makan nikmat buah-buahan ataupun apa yang diberikan oleh Allah di surga, buah-buahan, usahanya buah durian, buah yang enak-enak lah, apalah. Subhanallah. Mereka mengatakan, ya Allah, ini pernah Engkau berikan ini kepada Engkau, alhamdulillah. Dia mensyukuri, sebagaimana dulu pernah aku makan, dan selalu ingat Allah dan bersyukur alhamdulillah. Ini gambaran Al-Qur'an Karim. Jadi ketika wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannah tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabih. Jadi inilah yang diberikan oleh Allah dulu ketika orang-orang penghuni surga. Wabasyiril ladzina amanu, kasih kabar gembira orang-orang beriman pada Allah dan beramal soleh, mereka akan dapat surga, di bawahnya mengalir mata air dan sungai-sungai, dan ketika kullama ruzqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ketika setiap saat mereka mendapatkan makanan, mereka mengatakan ini apa yang sudah saya rasakan dulu juga begini, mengungkapkan rasa syukurnya. Maka ini perkataan yutsabbitullah di dalam akhirat. Allah mengokohkan orang ini ke kehidupan akhirat. Begitu, karena selama di dunia dia selalu Allah. Makan ingat Allah, minum ingat Allah, mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, mau ke WC ingat Allah, keluar dari WC ingat Allah. Semua aktivitas ingat Allah. Maka dikokohkan kehidupan di dunia, dan di akhiratnya gimana? Di antaranya adalah ketika soal kubur, pertanyaanku kubur, dikokohkan, dikuatkan. Gambaran ini semua saya akan gambarkan ya, gambar nih, saya sudah gambar. Mbak Winda coba saya akan share screen sebentar, saya akan share screen ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nah,
Gambar ini hanya ilustrasi saja. Ya. Pertama adalah nomor 1 di bawah. Nomor 1, aslu tsabit. Akarnya betul-betul kokoh, kuat sekali. Ini pohon yang kokoh. Ini adalah kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Kalimah tauhid. Ungkapan tauhid. Kalimah ikhlas. Pohon yang seperti ini berarti dia kekuatan aslu tsabit. Akarnya itu di mana? Nah, akar seseorang iman, seorang itu kekuatannya sejauh mana dia mengenal Allah. Saya akan memberikan ilustrasi. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu ketemu saya gitu di Masjidil Haram berandai-andai. Saya dilihatin aja. Ini Pak Arifin kan? Iya Pak. Oh, Arifin ya? Iya. Iya, saya dari tadi ngeliatin aja, ingat saya. Ingat itu pasti setelah mengenal. Maka nomor 1 mengenal Allah dari mana Anda bisa mengenal orang. Setelah mengenal orang, kenal baru ingat. Kalau saya nggak kenal, gimana mau ingat? Nggak mungkin. Saya kenal Mas Dimas, kemudian ketemu di mana? Taruhlah di Madinah Al-Munawwar dulu. Mas Dimas ya? Iya, Allah, berapa kabar? Jadi ketika kita mengingat itu proses kedua, sebetulnya proses pertama apa? Mengenal dulu. Gimana mau ingat kalau nggak kenal? Nah, mengenal Allahnya, mengenal la ilaha illallah ini yang harus kita pahami supaya akarnya kuat. Kalau akarnya kuat, cabangnya terus menjulang ke langit, dia memberikan buah. Buah inilah perilaku yang menjadikan manfaat bagi dia dan semua orang. Khairun nas anfa'um linnas. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Memberi, kalau sebaik-baik pohon adalah yang rindang. Dia damai orang ke situ, suka di situ. Itu buahnya, dia meneduhkan orang lain. Bukan bikin orang marah, rungsing, pusing gitu. Ada orang yang troublemaker. Bikin pusing aja, bikin marah, bikin kesel. Jangan. Di antaranya buahnya adalah bukan hanya meneduhkan, memang betul-betul buah dia bisa berbuah setiap musim. Tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Nah, ini pohonnya begitu dahsyat, buahnya begitu banyak. Ada kata-kata wa farhuha fis sama. Cabangnya menjulang ke langit, dirasa bersama Allah. Rasa di Sidratul Muntaha. Kalau kita salat, Allahu Akbar. Kita, ya Allah, aku sedang menghadap Engkau yang Maha Agung, ya Allah. Rasakan itu, ya Allah, aku sedang menghadap Engkau yang mencipta langit dan bumi serta isinya, Allah. Rasakan, merasakan kebersamaan Allah, kita merasa dilihat oleh Allah di dalam pelukan Allah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah. Dalam hati ini terasa, ya, terasa. Ini disebut dengan cabangnya menjulang ke langit. Seakan-akan dia jasadnya di bumi, jiwanya di langit. Subhanallah. Menjulang ke langit. Maka kita lihat satu demi satu. Ya, pertama mengenal Allah. Sejauh mana kita mengenal Allah dengan intensitas yang tinggi. Intensitasnya harus tinggi. Tidak cukup pengulangan. Repetition itu tidak cukup. Tapi intensitas. Inilah yang menyebabkan akar itu banyak. Ini gambar akar begitu, seperti jari-jari yang kemana-mana. Akar itu akan menumbuhkan namanya karakter, perilaku. Perilaku yang seperti apa yang kita bentuk. Seorang yang melakukan sesuatu, kalau bukan karena Allah, Allah dicampakkan. Dia lupa Allah,
dia besarkan selain Allah hartanya, jabatannya, siapa saja. Maka sesungguhnya dia tidak punya akar, gampang tercerabut dari permukaan tanah. Maka orang ini biasanya baper. Orang-orang yang baper, bawa perasaan, di zaman sekarang baperan banget tuh. Padahal bahasa zaman dahulu ngambekan banget tuh. Mutung, dia nggak mau ngerjain. Kok nggak mau aktif di masjid? Kesel, saya males. Apa itu? Ini namanya orang-orang yang tidak ikhlas, tidak mengharapkan pada Allah, tapi yang mengharapkan maksud dia aktif dalam masjid apabila dapat pujian dan sanjungan. Tapi ada kritikan, dia langsung tidak mau nengok lagi masjid. Wah, nauzubillah. Jadi kita lihat sejauh mana itu punya akar. Pertama adalah mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Coba. Perhatikan apa yang di depan mata kita. Semua apapun yang di depan mata kita lihat langsung saat ini. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini dari Engkau. Di sana mengenal Allah. Saya melihat air minum, di depan saya ada air minum. Allah Akbar. Afraitumul ma'alladzi tashrabun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah Anda tidak melihat air yang Anda minum? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apakah saya selama ini minum merem, tidak melihat? Disuruh, apakah Anda tidak memperhatikan, melihat? Maksud memperhatikan itu melihat, maksudnya deep thinking. Bahwa ini yang menciptakan adalah Allah. Kita melihat makanan, falyanzuril insanu ila ta'amih. Setiap orang lihat makanan. Apakah selama ini saya makan merem ataupun memejamkan mata? Kan tidak. Kenapa disuruh melihat? Deep thinking. Ini penting. Jadi mengenal Allah melalui makanan, mengenal Allah melalui minuman, mengenal Allah melalui manusia, istri kita, suami kita, mengenal Allah melalui anak-anak kita, kita peluk anak kita, ya Allah ini dari Engkau. Mengenal Allah dari tubuh kita ketika kita bercermin melihat tubuh kita, ya Allah ini semua dari Engkau, ya Allah alhamdulillah. Apapun, sampai pun Anda ketika makan, menikmati makanan itu, ya Allah nikmat sekali makanan ini, ya Allah. Ada jalan-jalan naik mobil, melihat laut, melihat gunung, ya Allah alhamdulillah, masya Allah ini dari Engkau. Apapun, ini semua dari Engkau, ya Allah alhamdulillah. Mohon maaf. Sampai pun Anda berhubungan dengan anak Anda, meluk kumpul bersama-sama, tertawa, terbahak-bahak, dan terusnya kita sama-sama menikmati kebersamaan, itu pun dari Allah. Sampai pun kita dengan istri kita, berinteraksi dengan istri kita, berhubungan dengan istri kita, kita bisa menikmati itu, ya Allah ini dari Engkau. Di sini mengenal Allah melalui ciptaan Allah. Ini yang dilupakan, sehingga akar tidak ada, sehingga tidak ada buah, sehingga apa yang diucapkan tidak dikerjakan, apa yang dikerjakan tidak sesuai yang diucapkan. Hilanglah integritas. Di depan saya ada lampu, ya Allah subhanahu, bagaimana Allah menciptakan manusia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ngasih ilmu dari yang tidak tahu. Diciptakan. Depan saya ada laptop. Bagaimana Allah menciptakan manusia sehingga manusia berpikir, sehingga membuatlah sebuah alat namanya komputer. Di depan saya ada kipas angin. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Dia berpikir sehingga dia mempunyai kreativitas dan menciptakan ciptaan-ciptaan. Kipas anginlah apa? Ya Allah ini semua dari Engkau. Dari manusia yang tidak tahu, bodoh, sehingga dikasih Allah ilmu, dengan kepandainya dia bikin komputer, dia bikin apapun depan saya. Ini namanya mengenal Allah. Sejauh mana kita mengenal Allah? Lihat di gambar ini, akar begitu banyak. Harus diulang-ulang. Supaya nanti kita berbuah. Oh, berarti kita merasakan selalu bersama Allah. Baru kita paham wa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala wa ala junubikum. Habis salat Anda terus berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Kenapa? Karena ini mengasah akar. Akar kita harus terus kita tancapkan. Bagaimana cara mengasah akar keimanan kita? Akar-akar keimanan kita asah dengan apabila kita melihat sesuatu langsung berzikir, ini semua dari Allah. Ini namanya mengenal Allah. Posisinya begitu. Nah, kita kadang-kala melihat minuman biasa saja, melihat makanan ya biasa saja, melihat matahari terbit dan terbenam biasa saja, melihat danau atau lautan dan gunung-gunung biasa saja. Harusnya ketika Anda melihat sunset, sunrise ataupun gunung, Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, gitu. Ini tidak ada Allah yang tidak ada tasbih, tidak ada. Allahu Akbar, ya Allah, luar biasa di pantai begitu indah. Allah Akbar. Saya melalui ke Tololago, di situ ada dai kita dikirim oleh Aksi Peduli Bangsa, Mardian sana namanya. Dai di sana, Masya Allah, melihat pantai bagus sekali, Allahu Akbar. Melihat dari sungai, lepas sungai, masuk hutan bakau, masuk lagi,
lautan. Allahu Akbar, indahnya, Masya Allah, Subhanallah. Itulah mengenal Allah melalui melihat laut, melihat hutan, melihat apapun. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini harus terus. Sehingga kita punya pohon yang bagus. Kalau kita nggak asah, ngeliat laut biasa saja, ngeliat hutan biasa saja, ngeliat anak kita, istri kita, suami kita biasa saja, maka tidak mengenal Allah melalui anak kita. Kita duduk bersama anak-anak kita, tertawa, ya kita makan bareng sama-sama, ya Allah. Kita duduk bersama teman-teman kita, makan nikmat, minum nikmat, temu teman-teman, berinteraksi, ya Allah ini dari Engkau, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Subhanallah. Mampukah kita seperti ini membangun akar? Coba perhatikan tubuh kita, tangan kita, jemari kita. Allahumma shalli. Bisa bergerak begini, ya Allah. Siapa yang menginstruksikan gerak ini? Akal. Siapa yang mengatur mungkin miliaran jaringan saraf yang ada di otak? Itu Allah. Sehingga dia berjalan cepat. Wah, luar biasa. Ya Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah Anda tidak memperhatikan tubuh Anda sendiri? Apakah Anda tidak melihat Allah? Kita bernafas, ya Allah. Allah ingatkan, itu dari mana nafas? Itu dari aku. Anda makan hilanglah lapar, itu dari mana makanan? Dari aku. Siapa menghilangkan lapar? Aku, kata Allah. Jadi semua dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit. Maka orang itu kelihatan kalau dikit-dikit marah, akarnya lemah. Mengenal Allahnya lemah. Kenapa? Dia mengenal dirinya. Ini punya saya, harta saya, rumah saya, istri saya, anak saya, jabatan, semua bersaya-saya terus. Meninggal itu harta akan menjadi pertanggungjawaban yang sangat amat berat sekali. Surat 9 ayat 35. 9:35, surat 9. Dari sini kita lihat, ya Allah, ini akar harus ditanamkan, ditancapkan. Buahnya, perhatikan buah. Batangnya keluar, tumbuh-tumbuhan namanya daun-daunnya, Masya Allah, terus ke langit, Masya Allah, itu proses. Ini proses. Jadi kalau kita melihat diri kita ini sampai mana, apakah kita betul-betul mempunyai gambaran seperti surat Ibrahim ayat 24-25. Supaya kita punya integritas. Dari sini akar ini menancap, ya Allah, ini semua karena Allah. Maka kalau akarnya kuat seperti itu, cabangnya cepat sekali menjulang ke langit. Ya Allah, dia akan merasa bersama Allah. Dia merasa, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, semua ini dari Engkau, ya Allah. Aku tidak punya daya apapun, ya Allah. Ampun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita, ya Allah, ini semua enggak ada yang kita miliki, ya Allah, semua dari Engkau, ya Allah, semua dari Engkau. Lama-lama kita akan merasakan bersama Allah. Lama-lama cabangnya menjulang ke langit. Karena selalu bersama Allah. Fadhkuruni, ingatlah aku, azkurkum, maka aku ingat kalian. Ini yang penting sekali, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita melihat sesuatu itu, ya sesuatu, tapi melihat sesuatu di balik itu ada kekuasaan Allah. Ini nomor satu. Kalau berzikir kita udah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tahu kita. Nomor dua, berzikir. Kita ini semua sholat subuh tadi pagi, sholat zuhur nanti, sholat asar, sholat maghrib, sholat itu kan kelihatan. Itulah keluar dari tanah ini. Yang nggak kelihatan Anda beriman pada Allah. Allah kelihatan, geraknya kelihatan, nampak, batangnya pun kelihatan. Keluarlah tumbuh-tumbuhan batang sampai menjulang ke yang nampak. Yang nggak nampak ya akar ini. Yang sedih kan ada kayu berdiri seakan-akan itu pohon, padahal nggak ada akar, tercerabut. Kenapa? Karena Islam yang dilakukan adalah seremonial formalistik saja. Yang penting kelihatan dia sholat, yang penting dia sholat, padahal hatinya tidak bersama Allah. Orang sholat pasti gerakannya gerakan sholat, tapi belum tentu merasakan bersama
Allah. Kenapa tidak mampu? Karena dia belum mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat. Mengenal Allah itu di luar sholat. Jangan dipahami mengenal Allah tuh ya nanti aja subhanallah. Ketika Anda bertasbih bertahmid itu namanya mengingat, namanya zikir. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ayat suci Al-Qur'an. Terus integritasnya di mana, Ustaz? Nah, kita masuk lagi ya. Kita masuk ke 3, yaitu rasa bersama dengan Allah. Rasa bersama Allah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu ujian transaksional. Yaitu transaksi kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini akan balik lagi buat diri kita. Siapa yang mengembalikan aturannya dari mana? Aturan dari Allah. Hidup itu transaksinya dengan Allah. Apa yang kita kerjakan sekecil apapun dihitung oleh Allah. Sari'ul hisab. Allah cepat. Maka ini kok transaksi, emangnya hidup itu dagang? Memang hidup itu dagang. Berdagang tapi bukan dengan manusia, tapi dengan Allah Azza wa Jalla. Berarti Ustaz ngajarin kagak bener nih. Kenapa? Ibadah itu bukan karena berdagang, tapi karena Allah. Nah, ini banyak salah paham. Kita memahami karena Allah seperti apa? Karena Allah itu pasti karena kita mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla. Kita mengharapkan semua kompensasinya dari Allah. Rewardnya dari Allah. Punishment pun nauzubillah subhanallah. Itu pun dari Allah. Semua dari Allah. Kita melakukan kebaikan, Allah yang mengembalikan kebaikan itu. Kita berbuat keburukan, Allah yang mengembalikan keburukan itu. Allah, bukan dengan manusia. Jangan dipikir manusia, kita berhidup dengan manusia. Betul hidup dengan manusia, tapi jangan mengharapkan kepada manusia. Hanya mengharapkan kepada Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Itu yang disebut dengan al-qaul tsabit. Itu. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kita terjadi dialog ya. Mudah-mudahan kita hari ini bisa memahami integritas. Sekarang saya akan gambarkan begitu. Bapak Ibu, ini penting sekali ya. Kita praktek sekarang. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang integritasnya di mana. Buahnya itu akan keluar gitu kan. Kalau Anda punya integritas. Pertama, ketika saya berbuat baik kepada seseorang, tiba-tiba orang itu menghina, mencaci maki saya, menfitnah saya. Kalau Anda tidak punya integritas, berhenti Anda berbuat baik. Capek deh. Kenapa? Karena mengharapkan dari kompensasi orang itu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, dia menghina, mencaci maki, nggak ngaruh. Dia hanya mengharapkan kepada Allah, namanya dia bermujahadah, menekan apapun kecenderungan dalam diri. Kita ditahan karena kita tunduknya dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang diinginkan oleh diri kita. Hidup itu bukan menjalankan apa yang kita inginkan, tapi hidup itu menjalankan apa yang Allah inginkan, bukan kita inginkan. Jadi ketika kita berbuat baik, orang menghina kita, tetap saya berbuat baik. Kenapa? Akar saya kuat, menjulang ke langit cabangnya. Kenapa? Allah melihat apa yang saya kerjakan. Subhanallah. Allah menilai apa yang saya kerjakan, bukan manusia menilai. Subhanallah. Apa ia tidak integritinya tinggi, integritas apa yang diucapkan pasti dikerjakan. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Orang-orang beriman itu apabila janjinya tepat dikerjakan. Ini kadang-kadang janjinya nggak ada. Janji ini A, B, C, janjinya udah 1000, ternyata dikerjakan sama sekali. Satu pun tidak ada. Berarti dia orang selalu pembohongnya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dikokohkan sehingga kita merasa selalu bersama Allah. Keluarlah namanya integritas. Kata-katanya jujur, apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan dikerjakan, apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diucapkan. Ini kadang-kala kan teorinya, bagus begini bla bla bla, ternyata realitanya orangnya. Ditanya dia berbicara tentang keikhlasan, kehebatan Allah bla bla bla, ibadah dan seterusnya. Tapi perilakunya kok menunjukkan kontradiksi. Nah, tapi kita tidak boleh judgment, itu semuanya milik Allah. Dari sini kita lihat, ya Allah, sudahkah saya ini benar-benar menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah atau menjalankan keinginan saya? Apakah saya ini, ya Allah? Ini introspeksi diri supaya kita bisa menjadi orang yang terbaik karena dia mengisi Allah. Kita introspeksi diri.
Ya Allah, apakah saya punya integritas? Ya Allah, apakah saya melakukan kebaikan ini karena orang itu pejabat, karena orang itu punya uang, karena orang itu hebat, saya mau melakukan kebaikan untuk orang itu supaya saya nauzubillah semua. Jangan. Kita ini bukan berinteraksi dengan manusia. Kalau berinteraksi dengan manusia, Anda dihina, disakiti, berhenti, tak, udah nggak kerjaan dengan malas saya. Ogah saya. Nah, berarti ini menunjukkan hilangnya integritas. Integritas dalam hati kita. Kekuatannya itu di sini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sekali terjadi dialog ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang punya integritas tinggi. Integritas kita adalah komitmen kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Untuk mengetahui itu, lihat Anda punya harta. Apakah di jalan Allah atau tidak di jalan Allah? Kalau tidak di jalan Allah, nanti hadza ma kanastum li anfusikum. Ini akibat dari harta yang Anda simpan untuk Anda sendiri. Jadi baik lagi, saya rasa ini saja dulu. Mudah-mudahan kita punya integritas. Apa yang kita ucapkan, kita kerjakan, dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan ucapan kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Jumal. Silakan Ustaz Jumal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Arifin atas penyampaiannya. Selanjutnya, silakan jamaah yang hadir, jika ada pertanyaan langsung bisa disampaikan. Jika ingin menyampaikan langsung bisa sampaikan dengan raise hand. Bisa juga dengan menulis pertanyaan di kolom chat. Silakan, Bapak Ibu silakan. Monggo. Enggak. Oke, sambil menunggu jamaah yang lain, udah ada masuk satu pertanyaan. Silakan. Pertanyaan pertama dari Pak Wiwin, saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Menurut riwayat, pemimpin itu merupakan cerminan dari masyarakat yang dipimpinnya, karena pemimpin itu dipilih di antara masyarakatnya. Sehingga apakah dapat disimpulkan bahwa masyarakat kita tidak memiliki integritas jika melihat pemimpinnya dinilai selalu berbohong? Jazakallahu khair. Ya, betul. Yang jadi masalah Bapak-Bapak Ibu adalah di akhirat. Di akhirat akan ada pertanggungjawaban. Jangankan bicara pemimpin, di siapa, apapun yang kita ucapkan itu ada pertanggungjawaban. Ini berat. Jangan sampai kita lupa pertanggungjawaban di akhirat. Nah, kita milih siapa saja, iya boleh. Asalkan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Anda pilih, kalau Anda sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, Anda tanggung jawab di akhirat. Ini penting sekali. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an anna Allah shadidul 'adzab idh tabarra'a alladzina tubi'u min alladzina tabu wa ra'u al-'adzab wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladzina tabu law anna lana karratan fanatabarra' minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'lam hasratan 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Ini gambaran luar biasa. Berbicara pemimpin ini kaitannya dengan ayat suci Al-Quran ini. Jadi kalau Anda memilih, Allah akan melihat pertanggungjawaban. Jangan sampai kita masih berkutat fanatisme. Nanti Bapak-Bapak Ibu saya minta Anda saya share ya. Sekarang saya share ya. Apa yang saya baca tadi saya share. Nah, ya, saya baca aja lah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah, menyembah selain Allah sebagai tandingan, dan mereka cintanya kepada ini yuhibbunahum ka hubbillah, seperti dia mencintai Allah. Jadi tandingan-tandingan Allah itu lebih dasar, itu fanatisme. Dia sangat cinta banget, melebihi daripada segalanya, termasuk Allah. Orang beriman tidak. Lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Di antara yang lain tidak. Hanya Allah, Allah, Allah.
Akan tetapi orang-orang zalim ketika digiring ke neraka, baru mereka menyadari kekuatan itu milik Allah. Nah ini kata-kata ayat 166 coba dicatat, ingat-ingat. Id tabarru alladzina tubi'u. Orang-orang yang diikuti itu yang kita pilih sebagai pemimpin, sebagai mewakili rakyat. Baik lembaga eksekutif ataupun lembaga legislatif, itu orang-orang kita coblos, kita contreng, kita pilih. Orang-orang itu ternyata di akhirat berlepas tangan dari rakyatnya yang memilih. Gua nggak tanggung jawab, saya nggak tanggung jawab. Udah digiring ke neraka. Dan mereka melihat azab itu mengerikan sekali. Wa taqatta'at bihimul asbab. Udah nggak ada lagi urusan dengan manusia. Dia udah mikul. Orang yang memilih, yang nyoblos, yang mendukung pemimpin siapapun, lihat redaksinya 167. Wa qala alladziina tabu, orang-orang yang nyoblos, yang memilih, yang mengikuti, mengatakan di akhirat yang ngomongin, ya Allah balikin, ya Allah ke dunia, ya Allah balikin, ternyata saya salah memilih. Karena di akhirat ketahuan. Wa qala alladziina tabu law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minhum. Ya Allah balikin kami ke dunia, sekiranya kami mendapatkan kesempatan balik lagi ke dunia, balikin. Ternyata di sini akhirat mengerikan kan? Pemimpin yang bohong itu dari kita yang mendukungnya. Oh, kita mendukungnya terus, Anda akan tanggung jawab. Ini lihat redaksinya, sekiranya kami dapat kesempatan untuk balik ke dunia, kami akan nggak ngikutin mereka lagi, kami nggak memilih mereka lagi, kami berlepas tangan dari apa yang mereka kerjakan, nggak tanggung jawab saya karena itu udah urusan Allah. Nah, enak banget dia melepaskan di akhirat, orang pemimpin lepas tangan terus di dunia. Oh gitu, saya di dunia, Allah balikin kami ke dunia, gua nggak mau urusan dengan yang dipimpin. Nah, sekarang Anda fanatik, nanti ketika di akhirat ketahuan. Demikianlah orang-orang yang salah pilih gitu. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi penyesalan, hasaratin alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Sekali-kali mereka tidak keluar dari azab api neraka. Jadi hati-hati. Nah, yang ditanyakan Pak Wiwi tadi ketika itu apakah itu benar atau tidak? Allah. Apakah dia bohong atau tidak? Hanya Allah. Tapi ketika dia mengatakan A, ternyata realitanya Z. Dia mengatakan Z, ternyata realitanya A. Itu namanya bohong. Namanya. Nah, kita gimana mendapat tanggung jawab? Ya, tanggung jawab apabila Anda masih mendukungnya. Ya, tanggung jawab kalau Anda yang memilihnya. Ya, tanggung jawab. Karena berangkat dari mana? Dari kita-kita ini. Maka di dalam Islam tidak ada man ra'a minkum munkaran fal yaskut, fal yasmut. Barang siapa melihat kemungkaran, diamlah. Tidak ada. Di mana-mana, barang siapa melihat keburukan, kejelekan, ataupun apa. Ini kata-kata Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Bagaimana kita bisa melihat orang berkata baik, kita dukung. Bagaimana orang berkata buruk, kita nggak usah dukung. Itu pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ini penting sekali. Jadi sekarang orang berkata buruk kita dukung, berkata apapun kita dukung karena fanatisme, mandail asobiyah faqadail jahiliyah. Barang siapa mengajak kepada ke fanatisme maka dia mengajak kepada kebodohan. Jangan fanatik kepada pemimpin. Nah sekarang Ustaz, pemimpinnya seperti ini. Apakah ini ini karena rakyat memilih? Iya karena rakyat memilih. Kalau Anda tidak memilihnya, tidak mendukungnya, ya tidak tanggung jawab. Kalau Anda bertaubat, bisa nggak taubat? Bisa taubat, masih pintu taubat masih luas, gitu kan? Nah ini Al-Quran. Saya tidak ada muatan dengan politik. Saya tidak mau berbicara ini karena sensitif sekali. Mau pemimpin negara manapun, saya tidak berbicara Indonesia. Ini luas siapapun gitu. Jadi jangan sampai kita ini ada pertanggungjawaban di akhirat. Ketika orang berkata buruk, wah ini buruk, tidak boleh. Ketika itu berkata baik, oh ini benar. Dukung yang benar gitu. Kalau yang buruk didukung terus, ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama ainus sukhti tubdil masawiyah. Ini karena mata cinta, kalau udah cinta semuanya benar, nggak ada yang enggak. Kalau udah mata benci semuanya. Semuanya jadi dibenci. Semuanya dibenci walaupun ada kebaikan, nggak direken. Nggak direken karena udah. Nah ini yang harus hati-hati kita. Ini ada redaksi kemarin saya mendapatkan bagus sekali ini karena kondisi
sekarang ya yang kurang mendukung gitu kan. Saya akan bacakan di sini. Ini bagus sekali kata-katanya gitu kan. Al-Almaniyah. Gitu. Almaniyah itu adalah Sekularisme. Sekularisme. Sekularisme saya jadikan status ini, bahasanya bagus sekali karena memang ini realitanya, realita kehidupan. Sekarang ini adalah sekularisme. Sekularisme itu mengerikan sekali ya, Bapak-bapak Ibu. Mengerikan. Sekularisme itu menyamakan semua agama. Agama dianggap semua sama. Ngeri banget gitu. Kecuali Islam dijelek-jelekin. Ini realitanya. Ini mungkin Ustadz baca yang saya di status itu, tapi ini belum saya terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu kan. Jadi memang saya kadang-kala baca, ini bagus nih. Karena saya dulu mempelajari perbandingan pemahaman sekularisme dengan Islam itu konsep apa. Sekularisme itu tidak ada urusan agama dalam urusan politik, negara, ekonomi, tidak ada, itu sekularisme. Semua dihormati, pakaian apapun bentuk pakaian, kecuali hijab, dikritik aja hijab. Ini kadang-kala pemahaman-pemahaman ini membahayakan ini. Jangan, mudah-mudahan kita tidak sampai sepertinya, realitanya memang begini kondisinya. Berbau Islam sedikit langsung dihina, disakiti. Berbau Islam sedikit langsung dihina, disakiti. Berbau ini kita rasakan melas ya, sedih. Tapi ya mudah-mudahan ini berubah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sekularisme kita rasakan. Dan arah kepada komunisme sekarang kita rasakan. Memang nyata gitu kan. Ya mudah-mudahan kita terjaga dari ini semua. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi pertanyaan yang lain, Ustaz? Baik. Pertanyaan selanjutnya. Baik. Silakan, Ustaz. Ya. Saya matikan dulu. Silakan, Ustaz. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, semoga selalu sehat membimbing kami. Apakah kita boleh mengaji saat matahari terbit atau saat syuruk? Atau saat syuruk kedua? Mengaji, ya, mengaji. Boleh banget, yang dilarang sholatnya. Boleh, silakan baca Quran sebanyak-banyak, itu bang, penggantinya dengan berzikir itu betul. Yang lain. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya, beliau menanyakan bagaimana cara sholat qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur 2 kali salam atau satu kali salam. 4 rakaat bisa 2 salam, bisa 4 langsung 1 tahiyat akhir saja tanpa salam, 1 salam 1 tahiyat akhir. Saya ulangi lagi, 2 salam seperti biasa, atau 4 langsung tahiyatnya 1 kali doang. Dan setiap rakaatnya membaca surat setelah Al-Fatihah. Oke, jelas nggak, Ustaz? Ya, alhamdulillah jelas. Selanjutnya ada pertanyaan langsung dari Ibu Nurmiati Panggabean. Silakan. Oh, mau langsung ya, silakan. Langsung ya. Baik. Ya, silakan Bu. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Nur. Ya. Ini Ustaz berikan bagus sekali, alhamdulillah, memang pemberian tausiahnya bahwa sebenarnya tujuan dari semua ini adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa dan berakhlak mulia. Saya sering dengar dibilang bahwa takwa itu katanya enggak, kita kadang-kadang kan kita bertanya sama diri kita, apakah aku ini sudah bertakwa? Tapi ada ulama mengatakan enggak boleh katanya ditanya itu pada diri kita, apakah sudah bertakwa, sudah boleh. Bagaimana sebenarnya pencerahannya ya Ustadz? Nggak boleh, karena nggak boleh. Kenapa Bu nggak boleh? Katanya serahkan saja sama Allah, katanya. Saya terkejut juga, kan kita kan selalu nanya diri kita, ya Allah aku paling jelek, barangkali aku paling banyak dosa dari semua manusia, ya Allah bagaimana aku bertakwa. Terus kita tobat, kita berbuat apa, sampai suatu saat kita bertanya, apakah kau bisa bertakwa ya, apakah, karena tidak bisa
hambaku itu masuk surga kalau dia tidak, syarat masuk surga takwa dan berakhlak mulia. Jadi kita tanya diri kita, apakah aku ini sudah bertakwa ya? Macam mana kita memperbaiki lagi diri kita kalau kita bisa bertakwa? Jadi kalau ada satu ulama mengatakan, jangan ditanya itu, katanya. Saya terkejut Ustaz. Jadi dia bilang, ya berbuat saja terus, mengerjakan suruhan Allah, meninggalkan larangannya. Jadi makanya saya tanya Ustaz sekarang, bagaimana itu penjelasannya Ustaz? Bolehkah? Bolehlah, bertanya seperti itu boleh. Untuk mereview, boleh. Iya. Gitu. Boleh untuk mereview, kita lihat ulang apa yang sudah kita lakukan yang lampau untuk yang lebih baik. Jangankan yang lampau, tadi barusan, kemarin, 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu, ya Allah, ada yang salah ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita rubah. Nah, mampu nggak kita punya kebiasaan untuk mereview apa yang sudah kita kerjakan? Kebanyakan apa yang sudah kita kerjakan, ini paling benar. Ada kritikan, ini namanya fixed mindset. Tapi ketika orang dikasih nasihat, oh iya benar, oh iya betul. Itu namanya growth mindset. Nah, kita yang menasihati diri kita dulu. Ada yang salah, saya kayaknya kurang bertakwa, saya kurang baik ini, ya Allah, surat saya nggak khusyuk. Ya Allah, saya kurang baca Al-Quran. Ya Allah, saya kurang berzikir, bertasbih pada Engkau. Ya Allah, saya kurang mengikat diri kepada masjid, yaitu rumah Allah. Ya Allah, saya kurang peduli kepada orang-orang fakir miskin. Di-review semua. Kita melihat diri kita, ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Maka itu mata itu kalau kita sholat itu tuju kepada tempat sujud, ke tanah, ke bawah. Karena apa? Kita melihat, ya Allah, saya akan kembali ke tanah, akan hancur ini semua menjadi tanah. Terus apa yang sisa adalah amal ibadah kita. Amal ibadah kita kalau kita tidak lihat, mobil deh. Mobil kalau kita nggak servis ya rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Nah kita juga badan kita nggak mandi nggak nih. Ya, kita lihat, badan saya ini harus mandi nih, harus kita bersihkan. Kita lihat apapun harus kita ulang, kita lihat ulang, termasuk ketakwaan kita. Nggak boleh ngomong itu. Siapa yang melarang? Maka di dalam Al-Quran diulang-ulang disuruh bertakwalah, bahkan ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Ini menunjukkan kita harus diulang lagi takwanya, diulang lagi benar-benar takwa. Nah ini, jadi ibu udah bagus banget, udah bagus. Jangan mendengarkan perkataan teman ibu yang nggak benar tadi. Allah alam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyak. Ada lagi? Silakan Ustaz Jumal. Baik, terima kasih Bu Nurmiati yang setelah menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan jamaah lain yang ingin menyampaikan secara langsung bisa aktifkan raise hand. Selanjutnya pertanyaan yang lain. Bismillah. Ustaz, perumpamaan pohon tadi dikatakan bahwa akar menggambarkan mengenal Allah. Apakah yang dimaksud adalah keimanan, sedangkan batangnya adalah aturan-aturan atau hak Allah, kemudian daun-daunnya menggambarkan merasakan semua ciptaan Allah? Ya, iman itu adalah mengenal Allah dulu. Bagaimana mengenal Allah itu rukun iman. Jadi iman kepada Allah itu harus mengenal Allah. Kalau enggak, bagaimana kita mengucapkan asyhadu? Itu udah mengenal. Mengenal Allah itu asyhadu, aku menyaksikan. Yang disaksikan bukan Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latil khabir. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dialah Allah ya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang diagungkan selain Allah. Karena Dia yang mencipta semua langit dan bumi, Dia yang mencipta. Dialah Allah yang mengurus segala urusan, kita wakilkan padanya. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah tidak bisa ditalar dengan indera kita. Tidak bisa dilihat, tidak bisa. Ini karena keterbatasan apa yang kita miliki. Tapi Allah mengetahui penglihatan kita. Nah, ini semua karena Allah. Nah, disinilah namanya asyhadu, aku menyaksikan langit dan bumi serta sisinya. Di situ ada kekuatan iman. Keyakinan. La ilaha illallah. Itu namanya rukun iman. Rukun iman itu berangkatnya dari mengenal Allah. Ayat yang pertama kali turun bukan dikatakan sholatlah. Ayat yang pertama kali turun bukan mengatakan berimanlah. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, berfikirlah, membacalah, itu mengenal Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, berfikirlah, analisalah, berfikir dengan mendalam. Semua ini pasti ada yang mencipta, itu Allah yang mencipta.
Maka mengenal Allah baru mengingat Allah. Salatu adalah doa. Salat adalah doa. Doa adalah berzikir. Salat itu rukun Islam. Karena dia prosesnya mengingat Allah, berzikir. Tapi salat itu mulainya daripada iman. Karena keyakinan iman kita. Iman mulainya dari mana? Dari mengenal Allah baru mengagungkan Allah. Maka nomor satu ini adalah iman. Ya, betul. Kemudian nampak kelihatan ritualnya, sholatnya kelihatan, nampak batangnya, daunnya. Kemudian dia berihsan, berbuat kebaikan. Dia berbuat nolong orang lah, apalah. Nah, tapi ingat, dia ini ketika nolong orang, berbuat kebaikan ke sana kemari, because of Allah. Dia rasakan bersama Allah. Cabangnya menjulang ke langit. Allahu a'lam. Lanjut, yang lain Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fei. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah wanita tidak dapat masuk surga jika wanita berstatus janda cerai dan atau status perawan hingga wafat? Innalillahi wa rajiun. Ini siapa yang bicarain? Aduh, kacau banget. Enggak lah. Insya Allah masuk surga. Gitu. Masa berstatus janda kagak masuk surga? Nggak make sense gitu kan. Ini kadang-kala yang nyebarin siapa gitu. Siapa yang mau janda juga gitu. Nggak ada yang mau janda. Pasti dia maunya hidup dengan suaminya sampai akhir hayatnya. Dia tidak mau bercerai, maunya selalu ada. Bahkan nggak ada yang mau susah gitu kan. Tapi janda itu di mata Allah diangkat kehormatannya oleh Allah. Malah janda nggak masuk surga siapa yang, ataupun orang yang tidak menikah dia nggak masuk surga, ini nggak benar sama sekali. Buang itu pemahaman yang salah. Allahu a'lam. Yang lain? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Hani, masih ini tentang kepemimpinan. Ustaz, bagaimana kalau pemimpin di sebuah instansi atau perusahaan jika mereka berbuat zalim, sementara kita sebagai anggota dari instansi atau perusahaan tersebut tidak bisa melakukan apa-apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba selain semampunya. Kita kalau nggak bisa berbuat apa-apa gimana lagi? Paling tidak kita nasihatin dia supaya tidak berbuat kezaliman. Nggak bisa. Kalau nggak bisa ngomongnya dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, tunjukkan Anda tidak suka. Oh iya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa yang berbuat melihat kemungkaran, maka rubahlah. Biadi dengan tangannya, dengan kemampuannya, dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya. Anda punya kekuasaan apa ya? Nggak bisa. Fa'ilam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa ya dengan lisan diucapkan, nggak boleh begitu bos. Ini karena saya, aduh ini janganlah. Diingetin. Karena kalau Anda nanti pertanggungjawaban di akhirat. Kenapa engkau melihat kezaliman Anda diam saja? Karena redaksi Al-Quran Anda tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Anda harus mencegah perbuatan kemungkaran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah perbuatan kemungkaran. Ini perintah dari Allah. Paling tidak kita ngasih dengan lisan. Lisan tidak mampu karena berat sekali karena suatu hal yang membahayakan. Mungkin saya dicopot. Tunjukkan Anda tidak suka. Fa in lam yastati' fabil fi qalbi wa huwa adhaful iman. Kalau nggak mampu ya sudah dengan hati, Kak. Sungguhnya itu adalah yang paling lemah gitu kan. Jadi dakwah yang paling lemah. Allah alam. Yang lain, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Siti Zainab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana caranya mengingatkan kerabat yang belakangan ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-teman yang non-muslim yang kadang melupakan waktu-waktu untuk beribadah? Syukran Ustaz. Kemudian apakah ada doa khusus untuk mendoakannya? Bapak Ibu ngomong yang baik, yang santun, yang menurut kita ini kayaknya ngomong langsung nggak nyakitin, ngomong aja. Yang tadi baru saja katakan dengan baik. Bima rahmatin minallah lintalahum. Doanya, ya Allah limpahkanlah rahmat untukku ya Allah sehingga saya bisa bertutur kata dengan baik dan menarik orang untuk berbuat kebaikan, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Engkau. Ya Allah kuatkan, ya Allah berikan aku bimbingan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Ini kita balik. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati saudaraku, temanku, siapapun Anda sebut siapapun, agar dia berpegang teguh pada agamamu. Mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Kita doa ya Allah, ya Rabb, ya mudah-mudahan
Jadi kita ini punya kewajiban untuk membangun kesolehan sosial. Gitu kan. Dia sehari malas sholat, apapun yang penting buruk. Kita ingetin dengan lemah lembut ngomong gitu kan. Nggak bisa ya dengan tunjukkan sikap. Allah alam ya. Jadi ini kita doain ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati ya Allah. Engkau tidak ada beban memutar bumi. Tidak ada beban memutar matahari. Tidak ada beban untuk mengatur kerajaan langit dan bumi serta sih yang begitu amat sangat dahsyat. Apalagi hanya untuk mengatur saudaraku, siapa sebut namanya, agar selalu berbuat soleh, beramal soleh. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami. Minta doa. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam bertutur kata. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani. Ini ungkapan Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah semua. Tidak ada kemudahan kecuali dari Engkau. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan doa-doa tadi. Jadi ketika Anda berbicara, minta kemudahan. Dan bertutur kata, dalam menarik hati orang, doa. Next, yang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Indra. Assalamualaikum Ustaz. Ada kalanya ada perdebatan yang seru karena adanya fanatisme. Dan saya pernah mendengar ada hadis kalau kita meninggalkan perdebatan yang membawa kemudaratan akan disiapkan rumah di surga. Mohon pencerahannya Ustaz, yang manakah hadis tersebut? Ini pernah saya terangin, Pak Indra. Saya pernah menerangkan judulnya membangun istana surga. Dan itu sebulan lebih, kalau nggak salah 2 bulan lebih. Di antaranya man tarakal mara wa in kana muhiqqan. Yang tadi disebutkan. Ini hadis Rasulullah SAW. Dia akan mendapatkan rumah di surga apabila dia meninggalkan perdebatan. Padahal dia ini benar. Dia pihak yang benar, yang lainnya salah. Dia malah ya sudah, dia ngalah, ditinggalin daripada nanti emosi, ngomong sembarangan, bla bla bla, dia tinggalkan. Maka diberikan istana di surga. Hadis sahih. Ini ya namanya afatul ilmi an-nisyan. Jadi musibahnya ilmu adalah lupa. Tapi nanti insya Allah saya taruh hadis ini dalam grup ya. Ingetin Ustaz Juman, ingetin saya lupa gitu. Ya. Ada yang lain? Baik, pertanyaan yang masuk ini yang saya bacakan pertanyaan terakhir. Ya, alhamdulillah. Saya mau ngajar Assalamualaikum. Bagaimana cara menjelaskan kepada pelaku maksiat agar mengingat kematian? Karena mengingat kematian itu salah satu cara untuk mendapatkan hidayah. Tadi malam saya ngobrol. Dulunya dia tidak baik, sekarang menjadi baik. Dulunya dia anak yang nggak pernah sholat, bla 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 bla, tidak baik. Sekarang dia sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin gitu. Saya kenapa dulu nggak dinasihatin? Katanya saya mau dinasihatin kayak apa juga nggak ngaruh. Tetap aja kagak sholat, tetap aja begini. Kenapa? Saya tanya lagi, apakah Anda nyaman tidak sholat? Ini nyaman-nyaman aja, asik-asik aja. Kalau sekarang, astagfirullah. Nah ini menunjukkan bahwa betapa kekuatan doa. Ya, kekuatan doa kita ngajak dengan baik sehebat apapun kita tetap minta doa. Fabima rahmatin minallah, hanya dengan rahmat dari Allah. Lintalahum, perilaku Anda menjadi lemah lembut, ngajak yang baik. Sebaliknya, lo kunta fadzan ghalidhal qalbi law faddu min haulik. Ini redaksi Al-Quran. Tapi kalau kamu keras, maka mereka akan kabur semuanya, menjauh darimu. Maka memang dengan cara lemah lembut. Ini orang yang jarang maksiat, dia suka dugem, ingetin mati. Tadi malam kita ngobrol tuh. Nggak ngaruh. Emang kalau kagak sholat, nggak inget mati, emang kagak takut. Nggak ada takut-takutnya. Emang nggak ada gelisah. Ini nyaman-nyaman aja. Bayangin. Situ lagi, kok bisa ya gitu kan. Kita nggak meninggalkan qobliyah badiah jadi astagfirullahaladzim. Seandainya kita belas, saya belum sholat 2 sama sekali, astagfirullahaladzim. Saya belum baca surat Al-Kahfi ya hari Jumat. Ya Allah, ada rasa gimana? Ini enggak sholat wajib ditinggalin kadang-kala. Wah udah subuh, tau-taunya lewat. Wah maghrib lewat. Biasa-biasa aja udah. Ini lagi, maka itu pentingnya doa. Pentingnya doa. Paling tidak Anda mengajak dia berbuat kebaikan di antara banyak sedekah. Gitu dulu deh. Mudah-mudahan dengan sedekahnya Allah jadi senang, akhirnya diberikan cahaya dalam hatinya, akhirnya dia berbuat kebaikan. Gitu kan. Yang gampang dulu deh gitu. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari ada kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan Allah senang, cinta, sehingga orang itu dapatkan cahaya dalam hatinya.
Allah alam. Ya. Kita doa terus ya, mudah-mudahan orang-orang ini mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan hidayah. Allah alam. Dan yang lain, Ustaz? Ini masih masuk satu pertanyaan lagi, mungkin yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Apakah Ya, perdebatan dimaksud perdebatan berkenaan dengan agama atau dalam segala hal? Dalam segala hal, dalam segala hal. Bukan hanya masalah agama, dalam segala hal, apapun. Ya. Terus masih ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan acara-acara yang sekarang banyak diadakan di TV ataupun acara debat calon presiden? Apakah masuk dalam hal yang dilarang tersebut? Syukron. Dan Tidak, bagaimana niatnya bukan. Kalau itu untuk menunjukkan kualitas dan orang-orang harus melihat kualitas presiden kita, calon presiden seperti apa. Konteksnya berbeda. Gitu. Ini untuk membuat wawasan, oh ini presiden ini punya wawasan, punya ilmu. Ini kita pilih. Wah ini tidak punya ilmu, jangan kita milih yang tidak punya ilmu. Nggak tahu ini, nggak tahu ini, nggak tahu. Ini bahaya sekali. Efeknya itu lihat konteksnya beda, lihat konteksnya. Harus melihat konteksnya. Ada yang diharamkan, kapan dihalalkan, ada yang dibolehkan, bohong boleh, haram mutlak. Tapi ada konteks-konteks tertentu dibolehkan, boleh. Di pernah saya terangkan, saya singgung pernah gitu. Dan seterusnya. Ghibah haramnya, boleh, ada yang dibolehkan, ada. Mengekspos keburukan orang haram. Tapi ada yang dibolehkan, ada. Beberapa hal ada dibolehkan. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika merojam, ketika mencambuk, dan itu kan depan umum, orang tahu semua. Allahu a'lam. Yang lain? Itu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Pak Wiwin tadi. Semoga jawaban Ustaz Arifin mencerahkan. Amin. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sampai ketemu lagi insyaallah besok hari Senin dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Pagi hari setelah sholat subuh jam 5 kita akan baca Al-Qur'anul Karim. Yang mau bergabung silahkan di Zoom yang sama nomornya, tapi passcode-nya adalah APB mengaji ya. Jadi mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan Aksi Peduli Bangsa. Kita ini banyak program, banyak sekali programnya ya. Kemarin saya baru pulang dari Mentawai. Allahu Akbar, banyak masalah yang harus kita selesaikan. Di antara kita lagi menyelesaikan ASRI, Asrama Putri. Nah, ini belum selesai, masih banyak hutang karena Bataknya masih hutang, ini masih hutangnya, mudah-mudahan bisa selesai pembangunan ASRI lantai 2. Kemudian kita lagi bangun PAUD juga, alhamdulillah sudah. Kalau PAUD sudah dibantu oleh Jasindo, alhamdulillah. Ada lagi kita lagi membangun playground untuk anak-anak. Dengan playground ini orang banyak sekali masuk Islam, luar biasa. Gara-gara sekolah orang banyak masuk Islam itu nyata banget. Gitu. Terus kita sedang membangun tower untuk air. Kemarin sudah airnya bagus, ngebor, kita mau bikin tower lagi, dan peternakan untuk mereplace yang dari babi makan yang haram. Kita jadi program-program ini adalah dakwah untuk amal jariah kita ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu berkolaborasi, bersinergi dengan Aksi Peduli Bangsa. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.